baik nang sia-siakan. Nyo adalah momen yang sangat penting di tetap lemah bak bangsa dunia, bak bangsa nasional, bak bangsa Aceh, bahwa bangsa Aceh mentongna dan bangsa Aceh hanjut dipungut sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indah Rasikasari dalam podcast PTM di edisi Kamis 25 Maret 2021, tepatnya di episode ke-24 di tahun kedua. Sudah subscribe? Buat Anda yang belum subscribe, tekan tombol lonceng dan subscribe pastinya untuk tetap update informasi-informasi yang menarik dan hangat dari kami. Hari ini kita mau mengangkat tema yaitu Gulingkan Wali Nanggro. Siapa Tengku Syekhi? Beliau merupakan Jubir GAM Independen, pimpinan AAA, Acehnese Australia Association. Langsung saja kita sapa Sufaini Usman Syekhi, Tengku Syekhi. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk PTM. Alright. Oke. Siapa Tengku Syekhi? Yes. Tengku Syekhi ya. Tentu bukan sekarang aja. Tengku Syekhi ini sudah bergerak lama. Mungkin juga semua orang tahu. Dari kapan? Iya. Kalau bicara dari kapan tahu, itu memang kita dari tahun 78 pun sudah bergerak untuk kepentingan Aceh di masa masih konflik ya. 78 kita sudah bergerak, tapi konsep bergerak mungkin berbeda. Tapi kemudian hari ini mungkin ya yang sudah sangat viral ya. Tapi sebenarnya bukan hari ini yang viral, sudah lama. Cuman kita tidak menjalankan konsep ini. Ini kan yang viral konsep ini, konsep untuk menggulingkan Malik. Dan malah satu lagi ada Muzakir Manaf juga pada pemerintah Nova ikut serta itu, yang membuat kondisi Aceh hari ini hancur, lembur, fakluya. Jadi kemudian bangsa kita, rakyat Aceh, kita panggil bangsa Aceh, nggak boleh lagi kondisi seperti ini. Dari 78 Anda bagian dari Gerakan Aceh Merdeka? Oh, oke, pasti. Kita memang di sana itu namanya masih AM. AM dulu? Ya, Aceh Merdeka. Aceh Merdeka. Kita juga dari keluarga besar AM. Anda sudah mulai dari AM, kemudian beralih namanya ke GAM? GAM itu kan sudah di tahun 2000-an. Dari istilah kemudian AM dan GAM itu nggak ada persoalan. Yang jelas ideologinya itu sama, mau dia rakyat, mau dia mahasiswa, mau dia siapa saja, ketika dia sudah ada di dalam konflik, semua kita bergerak di situ. Cuman beda-beda peran, mungkin beda-beda cara, mungkin. Hanya itu. Dari media online kemudian, Abu Razak mengatakan Anda bukan bagian dari GAM. Ya pasti, mereka nggak mungkin ada orang lain lagi jadi orang GAM. Ada apa? Ya itu semua orang sudah tahu sekarang. Mereka itu menari-nari di dalam suasana seakan-akan mereka saja GAM, orang lain bukan GAM. Ini di situ ada indikasi mereka ingin menjadi penguasaan ingin semacam ya itu artinya dia ingin menjadi kelompok saja. Jadi ingin persoalan ini, konflik ini menjadi keuntungan kelompok. Anda tidak diuntungkan dengan kelompok itu? Ya sebetulnya bukan masalah diuntungkan saya. Sekarang yang kita bicarakan adalah untuk kepentingan rakyat. Perjuangan GAM itu adalah untuk berjuang untuk semua rakyat, bukan untuk yang kelompok. Jadi yang memonopoli lah, jangan monopoli kepentingan di situ. Jadi harus semua orang harus bergerak untuk kepentingan bangsa Aceh. Nggak boleh. Ketika ada kepentingan kelompok, ini kita nggak bisa terima. Karena itu sudah melanggar daripada tujuan daripada perjuangan itu sendiri. Kenapa baru muncul sekarang Tengku Syekhi? Mau gulingkan Wali Nanggro, terus kemudian yang lainnya, sampai pemerintahan hari ini? Sebetulnya pertanyaan itu justru ini kan sudah klimaks. Jadi kita tahun pertama, tahun kedua, masyarakat itu ini kan belum tahu. Tahun kedua? Enggak, artinya tahun pertama dari perdamaian, semua rakyat Aceh ini kan penuh harapan. 2015? Ya, 2015, dari 2005 sampai seterusnya. Dari periode pemerintahan pertama di bawah ML Singki, ini rakyat masih menunggu apa yang akan terjadi di dalam ML Singki itu. Tentu rakyat Aceh memikirkan setiap
perdamaian itu adalah sebuah perdamaian ending daripada konflik. Artinya sebuah close pada konflik. Di situ adalah kemudian sampai kepada cita-cita daripada perjuangan. Oke, kita percepat. Kemudian sudah 15 tahun ini perdamaian itu ternyata di sini mereka sudah bermain-main dengan rakyat, bermain-main dengan kepentingan bangsa, bermain-main dengan kepentingan perjuangan, bermain-main dengan menipu-nipu, membohong-bohongin. Padahal di dalam perjalanan mereka sudah tidak fokus lagi untuk tujuan substansi pada perjuangan, substansi daripada kepentingan bangsa. Ini sudah enggak. Jadi dasar inilah kita sudah tahu sekali, masyarakat sudah menjerit, masyarakat sudah menangis untuk menunggu harapan-harapan mereka. Mereka banyak korban-korban saudaranya, anaknya, orang tuanya. Ini harapan yang sangat besar untuk ada perubahan di Aceh. Ternyata tidak ada semua itu. Yang ada perubahan untuk mereka, untuk pribadi mereka, untuk memperkaya diri mereka dan sebagainya. Maka dasar ini saya inisiatif aja untuk kemudian kalau kita datang 1-2 nggak di-open. Karena mereka pasti rumusnya siapa Anda? Sokah, Bajankah, Pak kamu perang, Aceh kamu mau perang. Inilah kalimat-kalimat yang sangat menyakitkan bangsa Aceh. Maka dasar ini itulah yang membuat juga rakyat Aceh hari ini bangkit. Karena merasa tidak dihargai. Karena ketika sangat dihargai inilah kita ingin bersama-sama datang ke Banda Aceh untuk mempertanyakan persoalan itu. Bahwa persoalan ini bukan persoalan pribadi, ini bukan persoalan kelompok, ini bukan untuk perang panjang orang, korban orang banyak, bukan untuk meraih untuk kelompok. Jadi jelas sekarang sudah sangat berbeda daripada tujuan awal. Sudah sangat berbeda. Mereka sekarang kaya-kaya, menumpuk harta, jadi jabatan, seterusnya, menyimpan harta di mana-mana. Sementara nasib rakyat, nasib anggota GAM di lapangan, nggak ada yang open. Yatim di Anda, nggak ada kepastian undang-undang apa yang menjamin mereka hidup, nggak ada. Jadi disinilah sekarang saya bilang ini klimaks kekecewaan bangsa. Bukan saya bisa mungkin mencari kehidupan di mana-mana. Tapi sementara anak-anak saudara-saudara kita di Aceh ini yang mungkin terbatas gerak langkahnya, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat, nggak bisa apa-apa. Maka di sini perlu hadir mereka. Ternyata mereka tidak hadir untuk kepentingan mereka. Maka inilah dasar kita akan kerahkan kepentingan rakyat untuk minta pertunjukan mereka. Justru kita ingin gulingkan mereka agar ada perubahan, agar ini menjadi contoh buat yang lain. Bagaimana Anda tahu data masyarakat kita menjerit, kemudian masyarakat apalagi mantan kombatan, bagaimana Anda tahu? Apakah mereka ceritakan? Tentu kita bersama-sama mereka, tentu kita selalu bersama mereka. Kita inilah yang melihat jeritan mereka nggak pernah melihat lagi. Tentu dari indikasi dibilang daerah Aceh termiskin, ini sebenarnya nggak miskin Aceh. Hanya mereka yang membuat konsep itu. Semoga mereka bisa menari-nari atas penderitaan nama miskin itu. Mereka itu siapa? Ya itulah Malik Mahmud CS kalau saya bilang itu. Inilah Malik yang Mahmud CS. Ya, Wali Nanggro CS. Wali Nanggro CS itu yang menguasai, yang memonopoli harta-harta Aceh dari dalam segala sektor. Mereka itu nggak pernah menjalankan konsep untuk kepentingan kebatan, TNA Agam, TNA Inong dan yatim. Ini nggak dijalankan. Ini realita. Mereka sekarang nggak ada kepastian, nggak ada lapangan kerja, nggak ada satu indikasi mereka ini jadi sebagai apa. Mereka jadi sebagai apa? Apakah ada mereka menjamin tentang pendidikan anak-anak mereka? Apakah mereka menjamin tentang sekolah kehidupan mereka, baik rumah dan seterusnya, sebagai konsep yang ada di dalam perjuangan Aceh mereka tidak melakukannya. Jadi dasar ini kita rakyat tidak lagi menunggu, rakyat sudah habis kesabaran. Kita harus tunjukkan ini harus turun dulu. Apapun ini harus turun dulu. Nggak boleh ada lagi di gedung wali itu, karena gedung wali pun nggak difungsikan untuk kepentingan menyelesaikan persoalan Aceh. Yang ada mereka sepertinya nggak ada masalah. Karena mereka memang tidak masalah, karena mereka sudah hidup di berkelimuran harta. Jadi ini jadi masalah. Karena maka kita inginkan semua bangsa Aceh bersatu padu untuk datang ke Aceh dengan rasa keterpanggilan. Kita selamatkan bangsa Aceh oleh kita. Nggak bisa kita kasih mereka lagi. Karena jelas mereka indikasi 15 tahun tidak ada satu konsep yang bisa membuat Aceh ini menjadi Aceh yang lebih baik. Nggak ada. Kalau kita harap ini terus, maka Aceh akan hancur selama-lamanya. Nggak akan bisa kita bangkit lagi untuk menyelamatkan ini. Maka dasar itulah saya harus melakukan itu.
Sudah 15 tahun tuh Gus Syaki. Kenapa baru sekarang melakukan? Kenapa tidak dari 10 tahun atau sudah melihat indikasi-indikasinya kemudian? Udah kita sering, saya bukan hari ini, dari 2008 kita pulang dari Australia, terus kita langsung menemui para mereka. Baik itu Dr. Jenny, kita ke Mes Wali waktu itu. Waktu Wali baru datang, kita datang nggak bisa ditemuin dengan alasan bla bla, dan kita akan menyampaikan ini ketika kalian menjalankan konsep ini, potensi Aceh akan udah kita sampaikan secara baik-baik. Dan juga kita sudah mencoba untuk duduk bersama, tidak juga mau duduk bersama. Mereka memang ingin menguasai, ingin memonopoli, ingin menipu. Kalau kita yang kritis sedikit ini nggak akan bersama. Pasti orang-orang yang sama-sama mereka ini orang-orang yang bisa diatur sebenarnya, orang-orang yang sekedar mengangguk-ngangguk aja apa mereka, orang yang bisa mendengar apa tipuan-tipuan mereka. Kalau kita kan orang yang punya ideologi Aceh, kita punya pendidikan ideologi Aceh. Tentu kita ketika melihat mereka seperti ini pasti akan kita tegur, pasti kita akan mengatakan jangan seperti itu. Itu yang nggak mereka inginkan. Maka inilah mereka bermain-main di atas penderitaan bangsa Aceh, bermain-main di atas kehancuran perjuangan Aceh. Itulah mereka. Dari 2008 sudah kita lakukan. Apakah ada ancaman? Kemudian apa yang Oh enggak, siapa yang ngancam? Bangsa Aceh nggak bisa mengancam bangsa Aceh sendiri, nggak bisa. Cuman mereka sekarang yang ingin mereka lakukan adalah bagaimana rakyat itu diam, bagaimana semua TNA, agama TNA ini tidak bangkit. Itu yang mereka inginkan. Semoga mereka bisa menerima ini sepanjang masa. Maka rakyat Aceh nggak bisa dibohongi sepanjang masa. Ini yang saya inginkan. Saya harus buka lagi pikiran rakyat saya. Saya harus buka hati rakyat saya. Semoga mereka baca yang sesungguhnya mereka sedang melakukan pengkhianatan terhadap kita semuanya. Terhadap perjuangan, terhadap MUI Helsinki, mereka telah melakukan pengkhianatan. Maka ini pengkhianatan yang terbesar selama ada Aceh. Inilah di bawah Muzakir Manap CS dan Malik Mang CS. Ini kalau adik-adik tahu. Kita sudah damai, Tengku Syaki. Apakah ini tidak mengganggu proses kedamaian kita? Kita sudah tenang. Bagaimana kemudian? Justru ini kita ingin menyelamatkan perdamaian itu sendiri. Karena ketika bangsa kecewa, klimak kecewa, tentu yang kita khawatirkan rakyat dan agama akan bertindak dengan sendiri-sendirinya, dengan cara-cara sendirinya. Ini yang kita nggak inginkan. Maka kita ingin kumpul semua anak bangsa. Semoga persoalan ini kita bisa selesaikan bersama-sama tanpa harus konflik lagi. Nah, ini yang kita inginkan. Kita harus menggunakan hak konstitusi untuk menyuarakan apa-apa yang harus kita suarakan. Ini selalu mereka dengar. Jangan mereka justru menghalang-halangi. Dulu mereka dilindungi oleh rakyat. Kenapa sekarang mereka justru menghalang-halangi datang? Ada apa yang harus saya tanyakan sama mereka? Tentu ada sesuatu yang mereka sembunyikan, yang semoga mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya. Ini yang terjadi sekarang. Kami tidak ingin. Rakyat sekarang sudah terbuka mata, terbuka hati. Ingin kita tegaskan bahwa Aceh ini bukan milik kalian, milik bangsa Aceh. Bangsa bisa berbuat apa saja ketika kalian tidak bisa, bro. Itu yang kita ingin sampaikan. Dari 2008 sudah dilakukan duduk bersama. Sudah, tapi mereka tentu mereka kan ada wadah partai, wadah KPA. Jadi kalau kita tidak masuk di dalam itu, ya dianggap kita nggak bisa di-sharing lah, nggak bisa diskusi lah. Sementara partai keterbatasan, KPA keterbatasan. Sedangkan kita ini di luar partai, di luar KPA luar biasa banyak. Dan juga terpecah-pecah. Bukan masalah terpecah, dengan dibentuknya KPA, dengan seringnya berarti kekuatan kan dipecah oleh mereka. Bukan terpecah, dipecahin sama mereka. Ini yang terjadi. Dan kita nggak pecah. AA ini di luar itu? AA ini adalah sebuah organisasi di Australia. Ini adalah sebuah komunitas rakyat. Orang Aceh di sana? Iya, komunitas Aceh di Australia. Kemudian AA di Australia berbeda memang dengan AA di sini. AA di sini legalitas di Indonesia. Ada AA yang kami di sana legalitas internasional di Australia. Nah, jadi di sini nggak ada sangkut juga dengan di sana. Tapi kita di sini bergerak sebagai gerakan Aceh, gerakan rakyat yang harus kita ikuti dengan legalitasnya. Berarti sini kita ambil legalitas Indonesia, bukan legalitas Australia. Jadi ini pun nggak ada permasalahan dan yang lain-lain. Di sana kita sebagai AA waktu kita masih di Australia, berarti AA di Australia. Sekarang AA yang ada di sini, berarti AA yang ada di sini. Jadi masalah kita berkomunikasi dengan siapa saja seluruh dunia. Kita tetap intent untuk berkomunikasi. Dia di sini, kita komunikasi dengan siapa saja yang bisa kita membicarakan tentang persoalan Aceh. Semoga persoalan Aceh ini bisa menjadi persoalan bersama dan kita selesaikan bersama-sama dan untuk tujuan bersama.
Jangan hanya mereka melakukan persoalan Aceh ini kemudian untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, memperkayakan diri, hanya memikirkan jabatan, sementara persoalan substansi di daerah MUI nggak diselesaikan. Hanya kapan diselesaikan? Saat dekatnya pilkada, saat dekatnya pilpres, pileg dan seterusnya. Saat mereka ada kepentingan, baru disuarakan bendera, sementara bendera itu tidak pernah diproses untuk sesungguhnya. Ini kita minta kepastian. Perdamaian ini kita minta kepastian. Kalau bisa begini, sampaikan pada begini. Kalau nggak bisa begitu, sampaikan kepada begitu. Jadi rakyat bisa melihat, bisa mengetahui. Tapi hari ini sudah 16 tahun. Ini sebuah perdamaian yang sangat jelek. Ini perdamaian yang sangat terpuruk yang terjadi di Aceh, MUI Helsinki ini. Banyak perdamaian di dunia, kita lihat sendiri. Menghasilkan kemenangan, menghasilkan kedaulatan, menghasilkan self-government dan seterusnya. Apa yang Aceh hasilkan? Hari ini Aceh kehancuran yang ada. Menurut Tengku Syeki, kehancuran? Kehancuran, segala aspek. Kehancuran ideologi, kehancuran tujuan, kehancuran semua. Kehancuran ekonomi, kehancuran politik, semua hancur. Karena yang terjadi di dalam konsep politik Aceh pun adalah konsep politik yang tidak terarah kepada kepentingan dasar daripada perjuangan itu sendiri. Ya, ini yang saya lihat. Maka mereka nggak boleh bermain-main lagi. Kita ingin sampaikan kepada mereka bahwa kalian harus turun karena kalian tidak mampu. Kalian harus hentikan kebodohan-kebohongan kepada masyarakat. Kalian tidak mampu. Itu saja yang ingin kita katakan. Kabarnya 26 Maret, Tengku Syeki, besok. Itulah gerakan rakyat yang benar-benar gerakan yang tanpa kita ada paksaan. Apa namanya? Itu kesadaran aksi untuk menggulingkan. Aksi untuk menggulingkan. Malik Siapa Mahmud. saja di balik itu? Di situ yang kita minta pertunjukan adalah Malik Mahmud sebagai pimpinan delegasi daripada agama. Itu tujuannya untuk menggulingkan. Menggulingkan. Kemudian kita semoga ini menjadi pelajaran. Ini yang sering saya bilang di YouTube itu ini pengadilan rakyat. Mereka harus merasakan pengadilan bagaimana pedihnya nanti. Mereka harus merasakan begitulah pedih rakyat Aceh sekarang. Yang mereka nggak pernah tahu lagi. Maka kita datang bersama-sama untuk menunjukkan pedihan kita. Kami bikin juga mereka lebih pedih. Siapa saja yang akan datang bersama Tengku Syeki? Tentu gimana? Siapa saja nanti yang akan datang bersama Tengku Syeki? Rakyat, seluruh Siapa? rakyat. Rakyat itu banyak. Berapa orang targetnya? Itu kita belum tahu, nggak bisa estimasi. Karena kita himbauan, kita nggak pernah ada mengkoordinir mereka. Kita himbauan, kita seruan mereka. Berapa datang kita nggak tahu. Berapa pasti ada datanya. Hah? Datanya pasti ada. Nggak akan ada data Nggak ada itu. data Nggak juga. akan ada data. Kita Siapa yang datang welcome. Kita suruh mereka datang. Welcome aja. Kita menyambut di sini. Mau datang 2 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang pun kita sambut. Itu maksudnya. Bahkan sedikit pun Satu orang saya pun akan saya sampaikan ini. Tapi insya Allah bangsa saya bukan saya sendiri. Banyak bangsa kita yang sudah bersama-sama hari ini. Mereka tidak ada lagi. Mereka tidak lagi di sini. Tapi mereka masih ada. Anggaplah karena mereka sudah banyak uang, mereka sudah ada jabatan. Seakan-akan mereka banyak, padahal tidak sendiri. Karena mereka pun tanpa rakyat tidak ada. Partai pun tanpa rakyat tidak ada. KPI itu tanpa rakyat tidak ada. Negara sekalipun tanpa rakyat nggak ada. Jadi hari ini rakyat akan bangkit untuk menyampaikan kalau memang kalian tidak pikir untuk kepentingan rakyat, semua kalian akan tidak ada. Itu yang kita sampaikan. Teknisnya gimana, Tengku? Teknis nanti kita akan bikin konsep dengan bentuk komite. Komite pelaksanaan aksi, komite untuk melanjutkan misi aksi. Misi adalah substansi kita nanti akan dorong, baik itu secara pemerintahan adalah gubernur, secara legislatif adalah DPRA, secara nanti perangkat-perangkat lain kita akan mengajak duduk. Semoga Malik Mahmud harus bisa kita turunkan. Muzakir Manaf harus tinggalkan simbol GAM karena mereka tidak lagi GAM, karena mereka sudah menjadi pegawai, sudah menjadi anak buah daripada RI. Karena wakil gubernur itu sambung tangan daripada RI. Dia sekarang jadi ketua KPA pun sekarang jadi sambung tangan daripada RI. Jadi ketua partai pun itu sambung tangan daripada RI. Jadi ketua Kadin pun sambung tangan daripada RI. Jadi ketua Pramuka, Panglima Pramuka itu pun sambung tangan. Buat apa dia sandangkan kepala Panglima GAM? Ini sudah sangat menyakitkan
perasaan anggota-anggota kami di lapangan. Maka ini kita ingin minta penjelasan. Ini harus dihentikan. Ini harus berakhir bentuk-bentuk penipuan dan pembohongan kepada masyarakat. Harus transparansi. Kita nggak boleh ada menutupi lagi sekarang. Harus jelas-jelas apa yang mereka lakukan harus sampaikan. Maka satu lagi saya pernah bilang, mereka harus kita sita harta-harta yang sudah ditumpuk selama MOU Helsinki. Dari mana mereka dapatkan harta? Sementara kita sama-sama orang yang berperang yang tidak punya aset yang lain-lainnya. Tapi sekarang mereka sudah menumpuk-numpuk harta. Ini kita harus kembalikan harta-harta yang tidak jelas datang dari mana mereka, apa hak anak yatim, apa hak TNA, apa hak yang lain-lain. Ini kita harus minta audit. Baik gubernur juga. Ketika memang ini harus kita hadirkan nanti satu kekuatan hukum yang bisa membuat mereka ini bisa diambil harta-harta itu, bisa disita. Tapi kalau memang harta mereka datang dari harta usahanya, kita nggak bisa berbuat. Tapi kalau hartanya yang berlebihan nih, sumber dari anggaran untuk kepentingan rakyat, anggaran dari kepentingan TNA dan agama, kita wajib suruh tarik kembali sama mereka. Ini bukan main-main. Kita harus sampaikan. Sampai menyita harta, Tungku Syeki. Bagaimana caranya? Itulah kita bikin konsep nanti. Bagaimana berkomunikasi nanti hari Jumat tanggal 26? Kita akan bikin orasi sesuai dengan tuntutan yang kita sampaikan. Kita menjadi rekomendasi. Datang rakyat banyak, ini menjadi targetnya banyak. Ya, akan kita datangkan nanti berapa aja. Akan didatangkan. Artinya kita akan serukan dan himbauan. Kalau mereka datang, berarti menjadi satu rekomendasi atau representasi untuk bahwa kita bisa bikin satu konsep untuk menyita harta mereka. Mungkin seperti itu. Ini menjadi dengan datangnya rakyat banyak, mungkin ini bisa satu rekomendasi. Berarti perwakilan daripada suara rakyat ini kita jadikan satu konsep untuk melakukan hal seperti itu. Artinya bahwa persoalan Aceh ini belum selesai. Perdamaian ini belum hadir untuk kepentingan rakyat Aceh. Belum kepentingan kedamaian seluruh rakyat Aceh. Ini yang kita sampaikan. Banyak sekali dana kemudian yang hasil dari turun MOU Helsinki, Tunggu Syeki. Bagaimana menurut Anda? Yang Anda katakan tadi. Maka ada yang bilang, kenapa nggak menyalahin pusat? Kenapa nggak menyalahin Jakarta? Kenapa kok mereka-mereka yang kita sebut? Karena kami ini kan bahagian daripada GAM. Kami kan yang mempertanyakan kepada petinggi kami yang telah kita percaya tapi mengkhianati. Sedangkan orang Jakarta sudah memberi konsep perdamaian itu. Situ ada poin-poin yang harus kita selesaikan bersama-sama. Tetapi dalam perjalanan poin-poin yang dimaksud di situ enggak dijalankan untuk kepentingan bangsa Aceh. Tapi justru mengejar-ngejar kepentingan kelompok. Yang ada di situ hanya mengejar-ngejar jabatan. Sedangkan dalam doktrin perjuangan itu enggak boleh. Para petinggi menjadi bahagian daripada jabatan di situ. Enggak boleh. Harus selesaikan dulu persoalan Aceh secara menyeluruh dan clear. Baru mereka mau ambil apa serahkan. Ini bagaimana bisa selesaikan masalah MOU, sementara mereka sudah jadi anak buah pada hari itu sendiri. Karena gubernur itu anak buah Mendagri, bupati anak buah pada Mendagri, ketua partai anak buah pada Mendagri. Yang menyelesaikan persoalan siapa? Delegasinya yang mana lagi? Sudah nggak ada. Jadi inilah yang harus kita sampaikan kepada, jangan bermain-main dengan kebohongan kalian. Jangan bermain dengan kalian sengaja menipu rakyat. Ini aja. Bagaimana teknisnya menyampaikan orasi nanti? Ya itu nanti tentu kita sudah ada tulisan-tulisan secara tertulis. Nanti juga orasi bisa kita dapat dari masyarakat, dari hati masyarakat, apa yang mereka sampaikan. Tentu tidak boleh jauh dari apa yang ingin kita rencanakan ini. Menuntut Wali Nanggro, Malik Mahmud, dan Gubernur. Ini yang, kalau di PRA, kita nanti sebagai kekuatan hukum kita, untuk membuat undang-undang, semua mereka bisa turun. Karena kenapa nggak DPRA? Kalau DPRA tidak melakukan referensi ini, maka dia juga akan kita kepung. Malah kita akan kosongkan DPRA nanti ketika mereka tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Ketika rakyat sudah datang banyak. Jadi seperti itu. Sampai seperti itu. Pasti harus. Bagaimana kalau seandainya ini tidak didengar besok? Hari 26 Maret. Apa yang dilakukan? Apa langkah-langkah kemudian? Iya, saya udah bilang tadi bahwa tanggal 26 itu kita menyambut kehadiran rakyat. Dalam hal ini kita bikin aksi. Aksi kita ada poin-poin yang kita tuntut.
Kemudian tuntutan itu kita sudah bikin komite untuk memproses dari hasil setelah ada aksi itu. Maksud saya kemudian bagaimana kalau seandainya ini tidak didengar lagi oleh Wali Nanggro CS? Bagaimana kalau ini ya, seperti biasa saja berjalan lagi? Apa yang dilakukan oleh biasa lagi gimana? CS? Bagaimana kalau aksi ini, orasi yang dilakukan saya sama saja tidak didengar? Enggak, kita kuasai. Lembaga wali itu wajib kita kuasai oleh rakyat. Lembaga wali itu wajib kita segel sebelum ada keputusan. Sampai disegel? Sampai kita segel. Enggak boleh enggak. Kalau mereka enggak hadir pada saat itu, kita segel. Jangan lari. Maka kita bilang jangan lari. Jangan sampai mereka lari. Kalau enggak ada orang di tempat, kita segel. Sampai orang itu enggak boleh masuk lagi. Sampai begitu. Ini enggak main-main. Nah, ini semua keinginan rakyat, bukan keinginan saya. Saya hanya sebagai anggaplah ini sebagai inisiator yang harus berdiri di depan, yang harus mengajak. Inisiator. Bagaimana nanti jika ada pasukan keamanan, misalkan ada dari TNI, ada dari Polri, bagaimana kemudian? Ya, kita secara prosedur kita koordinasi. Secara prosedur kita memberi pemberitahuan. Sudah koordinasi? Masalah, ya sudah. Masalah yang lain kan bukan tugas saya. Ini kan negara, ada TNI, ada polisi yang bisa mengamankan ketika ada polisi yang enggak kita inginkan. Nah, saya hanya sebagai rakyat, saya hanya sebagai warga negara yang harus berbicara ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam pemerintahan, di dalam pemerintahan. Saya pikir itu. Sampai kemudian menyegel. Menyegel, saya segel. Sampai segel. Dan Tengku Syekh pastikan ini tidak mengganggu stabilitas keamanan kita. Kita tetap damai. Kita kan tidak ada aksi-aksi anarkis. Malah kita suruhkan di situ, semoga kita bisa tunjukkan pada dunia bahwa aksi damai Aceh ini tidak ada anarkis. Dia ada terjadi huru-hara dan segala macam. Kita suruh tertib di dalam perjalanan pun kita minta tertib. Nggak boleh ada gesek-gesekan, nggak boleh ada provokasi apa aja. Kita harus sampai ke tujuan dengan jalan yang tenang, tanpa terganggu apapun fasilitas umum. Ini kita ciptakan. Semoga jadi contoh bahwa bangsa Aceh ini bangsa yang santun, bangsa yang adab, bangsa yang benar tahu aturan-aturan hukum yang dilanggar, yang tidak boleh dilanggar. Ini kita yakinkan bangsa Aceh ini bukan bangsa-bangsa yang mudah terprovokasi. Poin apa lagi kemudian Tengku Syekh yang kemudian menjadi kekecewaan terbesar dari tentu sebenarnya ini kan kita sudah sepakat masalah Aceh ini dengan terjadi konflik sudah tahu apa yang membuat cita-cita bangsa, tapi tidak terrealisasi cita-cita. Sekurang-kurangnya MOU Helsinki ini bisa menjadi satu obat untuk membuat rakyat ini tidak lagi kembali pada konflik. Karena konflik ini kan sangat berpotensi ketika rakyat itu kemiskinan, ketika rakyat itu tidak ada keadilan dalam segala aspek. Ini contoh saya bilang, sekarang kan penegakan hukum pun sekarang tidak ada lagi yang bisa menjamin sebuah kondisi. Karena apa? Rakyatnya sendiri tidak ada lapangan kerja. Ketika tidak ada lapangan kerja, penegakan pun kewalahan. Banyak kriminal-kriminal yang lainnya. Ini pun kita menginginkan juga penegak hukum ini bisa melakukan seadil-adilnya di Aceh. Karena ini satu tuntutan rakyat. Mungkin saya belum bisa ikut ke situ permasalahannya. Yang kita ingin sampaikan adalah masalah Wali Nanggro dulu sebagai petinggi yang mengambil perdamaian ini harus tanggung jawab apapun kondisi rakyat, apa baik apa buruk kita serahkan kepada mereka. Ternyata hari ini buruk, bukannya baik. Mari dasar itulah kita mulai. Jadi kita nggak mau menyalahin yang lain-lain dulu. Tapi harapan kita semoga Aceh ini menjadi Aceh yang betul-betul adil, makmur, sejahtera tanpa kembali kepada konflik. Itu yang kita inginkan. Apapun yang kita lakukan ini sangat kita inginkan adalah persoalan Aceh ini harus selesai sesuai apa yang telah disepakati. Itu yang kita inginkan. Kemudian rakyat menjadi aman, merasa pemerintah hadir atau negara hadir untuk memberi satu kepastian kepada bangsa Aceh. Saya pikir itu. Dan Tengku Syekh akan terus memperjuangkan itu. Dan ini bukan terakhir. Ini awal kebangkitan dan terus punya step-step yang lain. Apa step yang lain? Ya tentu sesuai dengan apa yang terjadi kondisi nanti. Kita ini akan persiapkan ketika nggak selesai ya kita tuntut lagi. Tidak selesai tuntut lagi.
Inilah kita buat komite ini sebagai kekuatan kontrol. That's security control yang kita maksud. Jadi artinya ini menjadi satu kekuatan menguasai, mengontrol, dan juga kita bisa menjadi solusi. Maka disinilah sekarang yang ada independensinya udah nggak ada. Yang ada independensi nggak ada. Partai udah nggak independensi. KPA pun sudah nggak independensi. Dia menjadi underbow daripada yang lain. Ini adalah kesalahan-kesalahan besar yang mereka lakukan. Padahal yang lain jadi underbow daripada KPA, tapi nggak melakukan, dibalik-balik. Karena hanya sekedar mereka petinggi-petinggi ini aman menari-nari atas penderitaan bangsa Aceh, hanya itu aman. Maka jadikan KPA. Dibubarkan TNA Agam dan TNI. Semoga tidak banyak menuntut. Tidak banyak menuntut. Jadi KPA ini kasih hanya yang dipegang 1-2, yang saya bilang, kenapa sampai si Nova ini bisa menari-nari, kemudian tidak ada kekuatan yang mendorong Nova ini ketika dia tidak benar harus turun. Tidak ada. Seharusnya mereka, bukan kami yang melakukan. KPA yang harus melakukannya. Partai PA yang katanya partai para suada, ini katanya partai perjuangan. Justru mereka bukan partai perjuangan, partai yang menghancurkan perjuangan. Justru bukan partai anak suada, justru partai yang menghancurkan cita-cita anak suada. Dalam proses itu Tengku Syeki dan CS tidak dilibatkan sama sekali. Dalam hal mana? KPA, kemudian... Enggak, mereka kan udah dibentuk KPA itu 3.000. Apakah itu siapa, kita nggak ikut. 3.000 orang? 3.000 orang katanya, itu katanya. Dan Tengku Syeki tidak terlibat di situ? Enggak terlibat, kita memang nggak mau. Karena itu konsep yang salah, kita nggak mau. Kita mau ada satu kekuatan untuk menguasai, mengontrol dengan secara independen. Jadi nggak lagi seperti mereka. Itu yang kita ingin. Maka disitulah nanti letaknya penyelesaian persoalan Aceh benar-benar akan terwujud. Kalau nggak terwujud. Kalau pakai secara independen. Iya, secara independen. Dan ini dari kebangkitan awal tadi. Iya, kebangkitan awal. Kebangkitan awal ini dari tanggal 26 bulan 3, seperti yang ada yang orang sampaikan, kan tanggal 26 bulan 3 ini 1873 kan ada sejarah bahwa Belanda melakukan maklumat perang dan Aceh pada saat itu. Artinya ini tanggal yang bersejarah. Berarti melawan Belanda, melawan kafir Belanda. Tapi pada tanggal 26 bulan 3 2021 ini melawan pengkhianatan pada perjuangan. Ini nggak beda-beda tipis antara Belanda dengan si pengkhianat ini. Beda-beda, malah lebih jahat ini. Beda-beda tipis yang lebih jahat? Malah lebih jahat malah. Saya bilang lebih jahat pengkhianatan ini. Walaupun mereka saudara kita sendiri, sesama bangsa Aceh. Iya, karena kalau Belanda kita tahu mungkin tinggi panjang dan seterusnya, rambut bule dan seterusnya. Beda secara postur, tapi ini sama-sama orang Aceh. Ini kita nggak tahu. Kalau kita udah tahu, rakyat ini tidak tahu bahwa sedang melakukan pengkhianatan. Maka kita buka tabir ini. Sekarang rakyat udah tahu, rakyat semua udah tahu. Inilah, maka rakyat akan bergerak segera. Cuman kita nggak tahu berapa estimasi akan datang. Mudah-mudahan semua datang lah. Semua itu siapa? Ya, semua rakyat akan datang. Kita harap. Tapi kan kenyataan bahagian dari masyarakat itu siapa? Ya, semua kita kan bangsa Aceh itu kan terdiri yang disebut ada mahasiswa, ada Tengku Daya, ada ulama, ada TNI Agam, TNI Inong, ya kan? Semua bangsa Aceh. Kan gitu. Jadi semua elemen-elemen itu ya siapa yang kira-kira nanti merasa ini penting datang. Maka kita juga meminta ke orang-orang ini yang sifatnya orang KPA, orang yang udah kenyang-kenyang di MOU Helsinki ini, jangan menghalang rakyat. Kalian harus ingat, rakyat telah melindungi kalian selama ini. Sekarang keinginan rakyat, kalian jangan menghalang-halang. Kalian jangan membenturkan rakyat sendiri. Artinya inilah indikasi mereka memang dari awal sudah menipu rakyat. Dari awal mereka ingin rakyat mereka ini berbuat bukan untuk kepentingan rakyat. Ini indikasi yang sangat jelas. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Tengku Syeki waktunya untuk PTM. Terima kasih. Finally terakhir, Tengku Syeki, closing statement-nya apa untuk pemirsa PTM silahkan. Alright, statement yang harus saya sampaikan, bangsaku, bangsa Aceh. Ini tanggal kebangkitan kita. Ini tanggal yang baik dan sia-siakan. Nyo adalah momen yang sangat penting kita tetap lemah bangsa dunia, bangsa nasional, bangsa Aceh, bahwa bangsa Aceh mentongna dan bangsa Aceh hanjit dipenget sepanjang masa. Saya pikir singkatnya seperti itu ya, karena saya sudah banyak bicara di YouTube,
di siaran langsung Syekh Gam, udah bisa dilihat semua itu. Udah sangat tegas saya sampaikan. Dan ini pun tidak ada istilah surut. Hanya istilah surut tanggal 26 jadi hanya istilah surut. Lumpreh no Aceh. Okey? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tengku Syekhi, Sufaini Usman Syekhi, Jubir Gam Independen, pimpinan Chinese Australia Association. Terima kasih waktunya. Saban-saban, terima kasih kepada adindaku semuanya. Dan menjadilah kita semua bahagian untuk mengangkat kembali persoalan Aceh ini menjadi persoalan clear semuanya. Oke. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa PTM. Tetap subscribe. Buat Anda yang belum subscribe, like dan komen pastinya untuk tetap update informasi-informasi dari kami. Saya Indra Sikasari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.